Cinta kadang datang dalam wujud yang tak kita duga. Bukan dari senyum manis gadis yang bersahaja, atau tatapan teduh pria yang pemalu. Kadang cinta datang dalam bentuk teka-teki, penuh prasangka, penuh rahasia, seperti seorang gadis bernama Mira Yura. Tahun itu adalah tahun 2021. Usianya baru 17 tahun. Tapi jika kalian sempat bertemu dengannya, mungkin kalian akan mengira dia sudah jauh lebih dewasa. Dia bukan remaja biasa. Setiap hari, Mira melangkah dengan penuh percaya diri. Riasan tebal menghiasi wajahnya, pakaian minim memperlihatkan lekuk tubuh, dan sebuah tato mencolok di bagian dadanya. Dari kejauhan, ia tampak seperti seseorang yang penuh tantangan dan tanpa arah. Tak sedikit yang mencibir, memberi label nakal, bahkan sebelum sempat mengenalnya. Tapi siapa sebenarnya Mira? Apa yang membuat seorang gadis belasan tahun memilih tampil begitu mencolok, seolah menantang dunia? Tidak banyak yang tahu tentang keluarganya. Informasi soal orang tuanya, kehidupannya di rumah, semuanya nyaris tak pernah terdengar. Yang pasti, Mira adalah lulusan sebuah SMK di Bandung. Dan di balik semua penampilannya, ia adalah sosok yang sangat aktif di media sosial. Di Facebook dan TikTok, ia dikenal sebagai Mira Queen. Ia tak ragu membagikan potongan hidupnya, gaya berpakaian terbuka, pose-pose narsis, hingga momen yang seringkali mengundang komentar genit dari para lelaki yang hanya tertarik pada kulit luarnya saja. Meski begitu, Mira bukan perempuan yang sendirian. Ia memiliki kekasih bernama Dery Kurniawan, seorang pemuda 19 tahun yang tinggal di desa Cihaur Gelis, masih di kawasan Bandung. Kisah cinta mereka, seperti sinetron remaja yang tidak tahu batas, bebas, liar, dan tanpa rasa malu. Hampir setiap momen kedekatan mereka dipamerkan di media sosial, lengkap dengan caption manja dan pelukan mesra. Tapi di balik gaya pacaran yang kelewat batas itu, baik Mira maupun Dery sama-sama belum punya arah hidup yang jelas. Dery masih pengangguran dan bergantung pada uang orang tua, sedangkan Mira harus bekerja serabutan demi bisa bertahan hidup. Suatu sore di tahun 2021, Dery sedang duduk santai di teras rumah ketika kakaknya yang bernama Diki, pria berusia 34 tahun, tiba-tiba menyentil soal hubungan Dery dengan Mira. "Udah punya pacar aja sekarang ya? Di media sosial bucin banget. Kerjaan tidak ada, tapi pacaran terus. Kamu pikir nanti bisa kasih makan anak orang pakai apa? Sudahlah, jangan gegabah. Aku saja yang sudah nikah masih pontang-panting cari duit, susah der. Kalau gak punya penghasilan, ujung-ujungnya ngutang kemana-mana," ucap Diki dengan nada setengah mengejek. Dery hanya bisa menghela napas. Ia tahu nasihat itu ada benarnya, tapi perasaannya pada Mira tak semudah itu dipadamkan. "Iya bang, aku juga kepikiran begitu, sebenarnya kasihan sama Mira. Tapi aku sayang banget sama dia. Aku tidak mau kehilangan dia," jawab Dery dengan suara pelan. Mendengar percakapan itu, Nia Kurniasi, istri Diki, yang sedari tadi ikut mendengarkan, mendekat dan membisikkan sesuatu ke telinga suaminya. "Kenapa tidak sekalian aja tawarin kerjaan kayak kita ke si Dery, manfaatin aja itu pacarnya. Cantik, seksi pula, duitnya kan buat mereka juga." Ternyata Diki dan Nia memiliki pekerjaan gelap. Mereka adalah mucikari dalam jaringan prostitusi online. Tak tanggung-tanggung, bahkan anak mereka sendiri pernah mereka jual ke pria-pria hidung belang yang mencari layanan pijat plus-plus. Tarifnya sekitar Rp350.000 per sesi. Itulah cara mereka bertahan hidup, memenuhi kebutuhan rumah tangga yang tak pernah cukup hanya dari pekerjaan biasa. Setelah mendengar bisikan istrinya, Diki pun langsung membuka kartu di depan Dery. "Kamu jual aja tuh si Mira, tampangnya oke, badan juga aduhai. Kenapa tidak dimanfaatin? Lumayan duitnya bisa kalian pakai juga. Kami aja jual anak buat nyambung hidup, pacarmu kayak gitu pasti banyak yang mau." Dery terdiam, ia syok. Tak pernah terpikir oleh dirinya kalau kakak dan kakak iparnya bisa berkata seperti itu.
apalagi mengakui bahwa mereka menjual anak sendiri demi uang. Setelah mendengar pengakuan mengejutkan dari kakaknya, Diki, Derry justru merespons dengan sesuatu yang tak kalah mengejutkan. Dengan nada setengah tertawa ia berkata, "Loh Bang, ini kebetulan sekali, sebenarnya aku juga sudah lama jadi mucikari. Cuma ya itu, aku belum pernah berani jual pacar sendiri." Diki langsung menyambut pernyataan adiknya itu dengan sinis. "Ya ampun, kamu ini kenapa setengah-setengah sih? Sayang sekali kalau cuma kamu pacarin doang. Manfaatinlah Der, lagian bodinya juga jual banget, sekalian aja." Ucapan Diki itu membuat Derry terdiam sejenak. Di benaknya mulai tumbuh rasa penasaran dan godaan. "Bener juga ya, nanggung kali kalau tidak dimanfaatin," kurang lebih begitulah gumam Derry dalam hati. Tidak butuh waktu lama, Derry akhirnya mengambil keputusan. Ia akan coba menawari Mira. Kalau mau, bagus. Kalau tidak, sesuai saran kakaknya, ya tinggal putus saja. "Aku tanya dulu deh Bang, mudah-mudahan dia mau," ucap Derry sambil bersiap pergi menemui Mira. Tak lama setelah itu, mereka bertemu di tempat biasa, sebuah sudut taman kecil yang sering jadi lokasi mereka menghabiskan waktu bersama. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Derry tampak serius dan tanpa basa-basi, langsung menyampaikan maksudnya. "Sayang, kamu bantu aku sekali ini aja ya. Aku lagi butuh uang banget, dan beneran bingung harus cari dari mana. Gimana kalau kamu aku daftarin di micet, terus kamu layani pelanggan di sana? Kan kamu juga lagi bingung mau kerja apa. Ini bisa jadi solusi cepat. Uangnya bisa kita pakai sama-sama. Lagi pula, selama kamu kerja, aku bakal nemenin. Aku tidak akan ninggalin kamu." Mira yang mendengar itu langsung terdiam. Matanya terbuka lebar, kaget bukan main. Meski dirinya dikenal berpenampilan terbuka dan sering jadi bahan omongan, tetap saja ada batas yang tidak bisa ia langkahi. "Enggak Der, maaf ya, sekacau-kacaunya aku gak mau jual diri, apalagi di depan pacarku sendiri, aku tidak sehina itu." Penolakan itu membuat Derry kelabakan. Tapi, alih-alih memahami, ia justru memilih memainkan drama. Mengingat ucapan kakaknya sebelumnya, Derry mulai berpura-pura marah dan ngambek. Dengan nada dingin ia berkata, "Ya udah kalau kamu gak mau, kita udahin aja, kita putus." Mira terdiam, ia tak menyangka, permintaan tak masuk akal itu kini berubah jadi ancaman kehilangan. Cinta memang bisa membutakan segalanya. Dan itulah yang terjadi pada Mira. Meski awalnya ia menolak dengan tegas permintaan pacarnya untuk menjual diri, hati Mira tak cukup kuat menghadapi ancaman perpisahan. Perasaannya terlalu dalam, ia terlalu mencintai Derry, hingga ketika Derry mengancam untuk mengakhiri hubungan mereka, Mira luluh. Dengan suara lirih dan mata yang mulai berkaca-kaca, Mira berkata, "Ya udah, asal kita jangan putus ya, kamu aja yang urus semuanya. Kamu daftarin aku, kamu atur akunnya, aku tinggal ikutin aja." Seketika Derry tersenyum lebar, bukan karena cinta, tapi karena rencananya berjalan mulus. Ia pun menjelaskan lebih lanjut bahwa mereka tidak bisa menjalankan pekerjaan itu di Bandung. Terlalu riskan, dan terlalu dekat dengan rumah. Maka mereka harus pindah-pindah kota, berpindah dari satu hotel ke hotel lain agar tak mudah dilacak. "Oh iya, nanti kalau kita kemana-mana, ikut bareng abang gue, Diki, sama Nia. Mereka juga bawa anaknya buat kerja begituan," ucap Derry santai, seolah sedang merencanakan liburan keluarga, bukan perdagangan tubuh. Di dalam hati, Mira mulai merasa tertekan. Tapi entah karena rasa cinta atau karena janji keuntungan finansial, ia memilih pasrah. Tak lama, mereka pun memulai perjalanan. Derry, Mira, Diki, dan Nia meninggalkan Bandung dan menempuh ratusan kilometer menuju kota Kediri, Jawa Timur. Kota ini mereka pilih sebagai tempat untuk memulai bisnis haram itu, jauh dari kampung halaman, jauh dari mata yang mengenal mereka.
Setibanya di Kediri pada Minggu, 8 Februari 2021, mereka langsung memesan 2 kamar di sebuah hotel melati bernama Hotel Lotus Garden. Salah satu kamar akan menjadi tempat beristirahat, sementara satu kamar lainnya, lebih menyeramkan, akan dijadikan lokasi praktik prostitusi terselubung. Mira hanya punya satu syarat, ia tak mau repot. Semua urusan teknis diserahkan ke Derry. Ia hanya bersedia melayani pelanggan. Mulai dari membuat akun micet, memilih username, hingga mengunggah foto-foto Mira, semuanya dilakukan Derry. Akun itu pun dibuat dengan nama samaran yang bernama Itcha, lengkap dengan foto-foto Mira yang sengaja diedit agar terlihat lebih menggoda. Setelah semuanya siap, keempat orang itu berkumpul di dalam satu kamar hotel, menunggu. Menunggu pelanggan pertama yang akan membuka pintu menuju kehidupan kelam yang lebih dalam. Sementara itu, di sudut kota Kediri, seorang pria bernama Revi Purnomo sedang berbaring di kamar kosnya yang terletak di Desa Kewadungan, Kecamatan Ngasem. Usianya 24 tahun, dan siang itu ia tengah membuka aplikasi micet, mencari hiburan dengan cara yang tak bisa dibenarkan. Jarinya menggulir layar ponsel, hingga akhirnya matanya tertuju pada satu akun dengan username Itcha, yang tak lain adalah Mira Yura. Revi mulai membuka percakapan. Ia menanyakan tarif, dan Mira menjawab dengan kalimat singkat namun padat, sekali main 800.000, masih bisa nego. Setelah tawar-menawar singkat, keduanya sepakat pada harga Rp700.000. Revi pun bersiap menuju lokasi yang diberikan oleh Mira, Hotel Lotus Garden, tempat Mira dan ketiga rekannya menginap. Tak lama, ia memesan ojek online dan meluncur ke hotel tersebut dengan perasaan antusias, tak menyadari bahwa langkahnya menuju sebuah jebakan takdir. Di sisi lain, di kamar hotel tempat Mira dan Derry menginap, suasana mulai terasa tegang. Derry yang sejak tadi mengatur semua transaksi, memberitahu Mira bahwa pelanggan pertama mereka akan segera datang. "Sayang, nanti dia bayar 700 ya, jangan mau kurang," ucap Derry sambil menatap pacarnya dengan serius. Mira hanya mengangguk, wajahnya tampak cemas, tapi ia tetap mempersiapkan diri. Ia berganti pakaian, mengenakan baju setengah terbuka, mencoba menyesuaikan diri dengan peran yang harus ia jalani. Namun, ada ketakutan yang tidak bisa ia sembunyikan. Bukan karena malu, itu sudah lama ia buang jauh-jauh. Tapi karena ini adalah kali pertama dirinya benar-benar terjun ke dunia prostitusi. Dan lebih buruknya lagi, kali ini ia akan melakukannya seorang diri, tanpa ditemani Derry. Derry kemudian berkata, "Sayang, kamu siap-siap dulu ya. Aku mau keluar sebentar beli bahan makanan bareng abang dan Kak Nia." Mira langsung menahan. "Tidak bisa mereka saja, kamu temenin aku please." Tapi Derry menolak dengan alasan, "Tidak enak kalau aku tidak ikut. Nanti aku balik kok, aku cuma sebentar." Lalu ia mencium kening Mira, sebuah gestur yang terasa manis, tapi menyakitkan. Karena bukan cinta yang ia niatkan, melainkan pengalihan perhatian. Sebelum benar-benar pergi, Mira sempat memeluk Derry erat. Ia masih berharap kehadiran Derry bisa membuatnya lebih tenang. Raut wajahnya yang tidak karuan, matanya penuh kegelisahan. "Aku bakal balik cepat ya, aku nunggu di kamar sebelah. Kamu masuk aja ke kamar sana, tunggu dia datang. Kalau dia udah sampai, baru aku pergi," ujar Derry menenangkan. Mira mengangguk pelan. Lalu dengan langkah ragu, ia masuk ke kamar sebelah, kamar tempat ia akan menjalani tugas pertamanya. Setelah beberapa menit berlalu, akhirnya pria yang bernama Revi Purnomo tiba di Hotel Lotus Garden. Ia langsung mengabari akun micet Itcha yang sebenarnya dikendalikan oleh Derry. Melihat pesan masuk dari Revi, Derry pun segera turun ke lobi hotel untuk menjemputnya. Tanpa basa-basi, ia langsung mengantar Revi menuju kamar yang telah disiapkan, tempat Mira tengah menunggu dengan perasaan tak menentu. Sesampainya di depan kamar, Derry hanya berkata singkat, "Dia sudah di dalam, Mas."
Lalu ia meninggalkan Revi dan kembali bergabung bersama Diki dan Nia. Ketiganya memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar di sekitar hotel, membeli makanan ringan, dan bahkan membelikan sesuatu untuk Mira. Seolah ini adalah kegiatan biasa yang tidak melibatkan hal kriminal apapun. Sementara itu, di dalam kamar hotel, Mira dan Revi terlibat obrolan singkat. Situasinya canggung. Tapi sebagai pekerja baru dalam dunia gelap itu, Mira mencoba tetap tenang. Sebelum melakukan apapun, ia kembali memastikan soal tarif. Mas jadi 700.000 ya, sesuai tadi. Namun Revi menjawab dengan enteng. Saya cuma bawa 300.000, tidak apa-apa kan? Mira yang mendengar jawaban itu langsung naik pitam. Lah, apa-apaan sih? Emangnya saya barang murahan? Tidak bisa dong, mendingan kita hentikan aja sekarang. Dengan nada tinggi dan wajah kesal, ia segera bangkit dari ranjang, lalu melangkah cepat ke kamar mandi. Di sana, ia membersihkan diri dan berganti pakaian. Rasa kecewa dan jijik menyelimuti dirinya. Ia merasa dipermainkan oleh pria yang bahkan belum ia kenal sepenuhnya. Namun tanpa ia ketahui, pria di luar kamar mandi itu sedang menyusun niat jahat. Revi yang sejak awal datang bukan hanya dengan nafsu, tapi juga niat buruk, membuka ransel kecil yang ia bawa. Dari dalam tas itu, ia mengeluarkan sebuah pisau lipat. Pisau tersebut bukan kebetulan, ia memang sudah menyiapkannya dari rumah. Ternyata, ini bukan pertama kalinya Revi melakukan hal seperti ini. Ia dikenal di kalangan gelap sebagai pelanggan yang sering mencari jasa wanita, namun hampir selalu membayar jauh di bawah kesepakatan. Dan ketika ada penolakan, ia menggunakan ancaman, bahkan kekerasan. Hari itu, Mira sedang menghadapi seorang predator yang menyamar sebagai pelanggan. Namun kali ini, Revi memilih untuk tidak langsung bertindak agresif. Ia menyadari satu hal penting, Mira tidak sendirian. Di luar kamar, ada pria-pria lain yang menunggu, termasuk Derry, pacarnya. Jika ia bertindak gegabah, bukan tidak mungkin ia akan dikepung dan dihajar. Maka, ketika Mira keluar dari kamar mandi dan dengan nada kesal kembali meminta uang 300.000 rupiah, Revi tampak tenang, tapi ketenangan itu palsu. Dengan senyum dingin, Revi menyodorkan selembar uang sambil berkata, "Ini uangnya, tapi kamu juga mau ini." Sambil berkata demikian, ia mengeluarkan sebilah pisau dari balik tas kecilnya. Mira sontak terkejut dan panik. "Apa-apaan ini mas? Mau bayar ya bayar aja, ngapain bawa pisau segala?" Namun teriakan Mira justru membuat situasi makin tak terkendali. Revi, yang tidak menyangka akan mendapat reaksi keras, malah ikut panik. Ia buru-buru membekap mulut Mira agar suaranya tak terdengar keluar kamar. Mira meronta sekuat tenaga. Ia berhasil melepaskan bekapan Revi dan kembali berteriak, lebih keras dari sebelumnya. Tapi justru karena itulah, Revi semakin kehilangan kendali. Dengan tubuh besar dan penuh amarah, ia mendorong Mira ke ranjang, menindih tubuhnya, dan kembali membekapnya. Dalam kepanikan dan kemarahan yang meledak-ledak, pisau di tangannya menghujam tubuh Mira, hingga beberapa kali. Jeritan Mira berubah menjadi isak tertahan. Namun Revi belum berhenti, ia mengayunkan tangan kosongnya, menghantam Mira 2 kali berturut-turut. Dan seolah belum puas, ia kembali mengambil pisau dan kali ini menusukkannya ke bagian leher Mira sebanyak 2 kali. Tubuh Mira akhirnya terkulai lemas, tidak bergerak, tak bersuara. Revi berdiri dengan napas terengah. Di hadapannya, genangan darah memenuhi sprei hotel murah itu. Ia masih belum yakin. Dengan tangan gemetar, ia mengambil bantal dan menekannya ke wajah Mira, memastikan semuanya benar-benar berakhir. Setelah itu, ia meletakkan pisaunya di sisi ranjang. Dengan tergesa, ia masuk ke kamar mandi, membasuh tubuhnya yang berlumuran darah. Ia mengenakan kembali pakaiannya, dan sebelum meninggalkan kamar, ia mengambil kembali uang 300.000 rupiah yang tadi sempat ia sodorkan, seolah nyawa bisa ditukar semurah itu.
Dengan langkah tergesa dan wajah pucat, Raffi pun kabur meninggalkan hotel, meninggalkan tubuh Mira yang tak bernyawa di dalam kamar sewaan itu. Setelah meninggalkan kamar hotel, Raffi berjalan cepat menuju luar. Wajahnya pucat, napasnya masih tidak beraturan. Sesampainya di gerbang, ia segera memesan ojek online dan tanpa menoleh ke belakang, ia pun meninggalkan lokasi kejadian. Sekitar pukul 17.15, salah satu karyawan hotel bernama Tiwi berjalan menuju kamar 421, kamar yang disewa oleh pasangan muda, Derry dan Mira. Tiwi bermaksud mengantarkan barang titipan. Belum jelas apakah itu makanan, pakaian, atau mungkin sesuatu yang diminta oleh tamu di kamar tersebut. Ia mengetuk pintu beberapa kali, namun tidak ada jawaban. Hening. Tiwi merasa aneh. Biasanya, tamu akan langsung merespons, apalagi jika sedang menunggu kiriman. Karena curiga, ia pun mencoba mengintip melalui celah tirai jendela kamar. Kebetulan, gorden kamar itu tidak tertutup rapat. Dari celah kecil itu, Tiwi bisa melihat sesuatu yang membuatnya mundur beberapa langkah. Di lantai kamar, tampak ceceran cairan merah gelap. Tak jauh dari sana, terlihat sosok tubuh perempuan tergeletak kaku. Seketika Tiwi panik, dengan suara lirih, ia berteriak minta tolong. Sementara itu di tempat lain, Derry, Diki, dan Nia baru saja selesai membeli perlengkapan mandi dari minimarket dekat hotel. Mereka berjalan santai menuju hotel sambil bercanda kecil. Namun, tiba-tiba perasaan aneh menghampiri Derry. Ia menyadari bahwa sejak mereka pergi, Mira tak memberi kabar sama sekali. Biasanya, jika urusan dengan pelanggan selesai, Mira akan langsung mengirim pesan. "Kok sepi banget ya, biasanya dia ngabarin." Perasaan gelisah pun mulai muncul. Derry mempercepat langkah, lalu akhirnya berlari menuju kamar hotel. Saat hendak memasuki lorong kamar, Derry berpapasan dengan Tiwi yang tampak tergesa dan wajahnya penuh kepanikan. Derry yang penasaran langsung bertanya mengapa wanita itu lari. Seketika Tiwi mengatakan bahwa di kamar itu ada wanita dengan kondisi yang berlumuran sirup merah. Mendengar nomor kamar itu, ketiganya langsung tersentak. 421 adalah kamar tempat Mira berada. Tanpa pikir panjang, mereka bertiga langsung berlari ke arah kamar tersebut. Sampai di depan pintu, mereka mendapati kamar itu terkunci rapat. Derry yang panik, ia mencoba membuka pintu sambil mengetuk keras. Ia menoleh ke arah Tiwi yang sudah menjauh, lalu berteriak memanggilnya kembali, namun Tiwi tak mendengar. Tanpa membuang waktu, Derry pun berlari ke lobi hotel, menuju meja resepsionis, dan meminta kunci cadangan untuk membuka kamar 421. Kamar yang kini menjadi pusat dari sebuah tragedi yang tak mereka bayangkan sebelumnya. Setelah berhasil mendapatkan kunci cadangan dari resepsionis, Derry, Diki, dan Nia bergegas kembali menuju kamar 421. Dengan tangan gemetar, Derry memasukkan kunci dan memutar gagang pintu. Saat pintu terbuka, pemandangan mengerikan langsung menyergap mereka. Di dalam kamar Mira tergeletak sudah tidak bernyawa. Tubuhnya bersimbah darah, dan luka-luka menganga tampak jelas di beberapa bagian tubuh, terutama di leher yang nyaris putus. Keadaan kamar pun kacau, seperti baru saja terjadi perkelahian hebat. Di samping jasad Mira, tergeletak sebuah pisau berlumuran darah, alat yang diduga digunakan pelaku. Derry terpaku, matanya nanar menatap tubuh kekasihnya yang kini tidak lagi bernyawa. Ia mencoba menenangkan diri, berusaha menyadarkan diri bahwa apa yang dilihatnya bukan mimpi buruk, melainkan kenyataan yang sangat pahit. Sementara itu, Diki dan Nia menjerit histeris, tak kuasa menahan emosi. Ketiganya pun segera menghubungi pihak kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut. Tidak lama berselang, tim kepolisian datang dan langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Jenazah Mira kemudian dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Kediri, untuk proses autopsi. Dari hasil identifikasi awal, polisi menemukan sejumlah luka tusuk dalam jumlah banyak,
termasuk 2 tusukan fatal di bagian leher. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Derry dan mengumpulkan bukti lain di lokasi. Saat rekaman CCTV hotel diperiksa, wajah dan identitas pelaku mulai terungkap, seorang pria bernama Revi Purnomo. Melalui pelacakan lebih lanjut lewat data ojek online yang digunakan pelaku serta riwayat komunikasi dari aplikasi Mitshat, polisi berhasil melacak alamat tempat tinggal Revi. Ia diketahui tinggal di sebuah kos di Desa Kwadungan, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Pada Kamis, 4 Maret 2021, tim kepolisian langsung mendatangi lokasi. Saat tiba, Revi sedang berada di dalam kamar bersama istrinya. Ia tampak terkejut melihat kedatangan petugas. Dalam kepanikan, Revi mencoba melarikan diri lewat pintu belakang. Namun, petugas dengan sigap melepaskan tembakan peringatan dan akhirnya melumpuhkan Revi dengan 1 tembakan di kaki kirinya. Revi berhasil ditangkap, kemudian ia digelandang ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa Revi memang kerap menggunakan jasa perempuan lewat aplikasi dan seringkali menggunakan modus yang sama, membayar di bawah kesepakatan, lalu mengancam dengan senjata tajam. Atas perbuatannya, Revi dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana serta Undang-Undang Perlindungan Anak karena korbannya masih di bawah umur. Kasus ini pun bergulir ke meja hijau. Pada Kamis, 30 September 2021, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri menjatuhkan vonis 15 tahun penjara kepada Revi, 1 tahun lebih berat dari tuntutan jaksa. Namun kasus ini tidak berhenti sampai di situ. Polisi juga menahan Derry, Diki, dan Nia setelah ditemukan bukti kuat bahwa mereka terlibat dalam praktik prostitusi anak. Derry yang diketahui sebagai kekasih Mira, ternyata adalah otak di balik eksploitasi tersebut. Ia bersama 2 rekannya sengaja menawarkan Mira ke pria hidung belang demi mendapatkan uang. Ketiganya akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Mira, gadis belia yang terjerat dalam kisah kelam ini, meninggal dalam kondisi mengenaskan. Ia mengorbankan dirinya demi menyenangkan kekasih, demi kehidupan yang ia bayangkan akan lebih baik, namun justru harus membayar dengan nyawanya. Semoga dari kisah ini kita bisa ambil sisi baiknya saja. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sekian dulu ceritaku kali ini, dan sampai jumpa di ceritaku selanjutnya.